Aku adalah anak angkat keluarga Lin. Di hari aku difitnah oleh putri kandung, ayah angkatku. Dengan tangannya sendiri memasukkan aku ke penjara. Masuk. Kamu, kemari. Sudah masuk penjara, masih pura-pura suci, saudari-saudari. Hari ini biar dia tahu apa itu aturan. Sujud. Ayah. Ayah, dengarkan penjelasanku. Ayah keluarga Lin, jangan marah pada kakak, aku baru pulang tidak lama. Masih belum akrab dengan kakak, dia pasti tidak sengaja mendorongku. Aku tidak. Ayah, kumohon percayalah padaku. Aku benar-benar tidak, ayah. Kamu masih berani membela diri, sampai sekarang, kamu masih mau menyalahkan putri kandungku. Hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah mengangkatmu menjadi anak angkat. Kamu sangat mengecewakanku. Sengaja melukai orang, pantas masuk penjara, introspeksi diri baik-baik. Kapan kamu sadar, baru boleh pulang. Ayah. Siapa ada? Ayah, jangan, aku tidak. Lepaskan aku, ayah, aku tidak. Lin Jia Cheng, kalau memang mau membuangku, kenapa dulu mengangkatku menjadi anak angkat? Bikin kamu pura-pura suci. Pukuli dia sampai mati. Tidak sekali aku berpikir, seandainya bisa memilih kembali, aku pasti tidak mau jadi anak angkat Lin Jia Cheng. Aku ini terlahir kembali ke hari difitnah oleh Lin Wan Er. Itu. Kakak, kenapa kamu mendorongku? Hanya karena aku tidak mau menyerahkan kamarku padamu. Hah, Lin Wan Er, kamu tetap cuma bisa trik-trik. Yang tidak pantas ini. Si Jin, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah, bukan salah kakak, benar-benar aku sendiri tidak stabil. Tidak sengaja terjatuh. Ayah jangan salahkan kakak. Hah? Kehidupan sebelumnya juga seperti ini, bagaimanapun aku menjelaskan. Tidak ada satupun yang percaya padaku. Lin Wan Er, untuk mengusirku dari rumah. Kamu benar-benar sudah merencanakannya matang-matang. Sayangnya, aku bukan lagi aku yang dulu. Selanjutnya, aku akan membuatmu perlahan kehilangan segalanya. Apa maksudmu? Wan Er. Hah? Masuk penjara 2 tahun. Hal pertama yang kupelajari adalah membalas dendam. Berdasarkan apa kamu memukulku? Ayah, ibu, Wan Er, cepat, bu, lihat, ada apa? Bengkak. Si Jin, tak kusangka kau menjadi begitu sinis dan kejam. Wan Er baru saja membelakangmu di depan kami. Kau berani memukul Wan Er? Segera minta maaf padanya. Berdasarkan apa? Berdasarkan sikapmu yang sombong. Anak angkat. Berani berbuat onar di keluarga Lin? Ayahmu belum mati. Rumah ini bukan tempatmu berkuasa. Ayah, orang yang memukulku tanpa alasan dan memaksaku minta maaf. Pantaskah kau disebut ayahku? Kau anak durhaka. Anak perempuan paman hilang, kebetulan kau juga tidak punya ibu. Bagaimana kalau paman menjemputmu pulang? Mulai sekarang jadilah anak perempuan pamanku. Bagaimana? Baik. Selamat ulang tahun, Xiao Jin. Ucapkan permohonan. Berharap bisa bersama ayah selamanya. Ada seragam baru. Ayo, biar ayah lihat. Cantik tidak? Sangat cantik. Ada tas sekolah baru juga. Kau bisa memakai tas ini untuk sekolah. Ya, aku akhirnya bisa sekolah. Terima kasih, ayah. Dulu, kami, ayah dan anak perempuan, juga pernah memiliki saat-saat bahagia. Tapi hutang budi pengasuhanmu di kehidupan sebelumnya sudah kubayar dengan nyawaku. Di kehidupan ini, aku tak akan tahan lagi. Si Jin, jika kau masih ingin tinggal di keluarga Lin, minta maaf dengan baik-baik. Kalau tidak, Tak usah repot-repot, Tuan Lin. Rumah ini
tidak akan kutinggali lagi. Bos geng yang menguasai kota Yun, bermain di dunia hitam dan putih. Biasanya tinggal di tempat seperti ini. Tuan Feng, ini hasil tes DNA Anda dan Nona Shijin. Hasilnya menunjukkan, Nona Shijin memang putri kandung Anda. Jemput Nona besar pulang. Siap. Xiao Jin. Tuan Feng, ampun. Bunuh semuanya. Setelah mati di kehidupan sebelumnya, dari sudut pandang arwah, aku tahu ayah kandungku adalah orang yang menguasai kota Jiang, bos geng Feng Xingyu. Di kehidupan ini, aku harus menemukannya lebih dulu untuk balas dendam di kemudian hari. Mencari sandaran. Ini dia Feng Xingyu, ayah kandung biologisku. Tak disangka cukup tampan. Tuan Feng, aku salah. Anak perempuanku masih di tangan mereka. Aku juga dipaksa, Tuan Feng. Gao Tu, katakan padanya apa akibatnya mengkhianatiku. Orang yang mengkhianati Tuan Feng harus membayar dengan nyawanya. Feng Xingyu, tanganmu sudah terlalu banyak ternoda darah, kelak kamu juga akan punya anak. Apakah kamu tidak takut mereka akan mendapat balasan dendam? Aku tidak punya anak, jadi tidak punya kelemahan. Seret dia keluar. Feng Xingyu, kamu akan mendapat balasan dendam. Feng Xingyu memang akan menjadi dua pembunuh yang bermain di gua sihir dan putih, punya kekuasaan dan kekayaan. Dia membalas setiap kebencian kecil jika aku bisa membuatnya mengakui aku sebagai putrinya. Nanti tidak ada lagi orang yang berani menindasku. Perintah Tuan Feng, bersihkan tempat ini dalam 3 menit. Semua orang yang tidak berkepentingan keluar dari sini. Nona kecil, kamu tidak dengar apa yang dikatakan Tuan Feng? Saya adalah putri Tuan Feng kalian, seharusnya panggil saya Nona Besar. Apa maksudmu? Maksud saya, akulah Nona Besar kalian. Putri kandung Feng Xingyu. Kalian bisa periksa kapan saja. Tes DNA. Ini posisi sampingku. Banyak sekali wanita yang ingin naik ranjangku Feng Xingyu. Tapi yang ingin jadi putriku, ini yang pertama kalinya. Nona, silakan. Hanya tipu muslihat anak kecil. Apakah orang yang mengirim kamu tidak memberitahumu bahwa aku belum menikah? Dari mana bisa ada putri? Lain kali mau ngelamar paksa, lebih hati-hati sedikit. Minum dengan obat tidur, one night stand. Semua itu kan sering kamu alami. Apakah kamu masih yakin bahwa aku bukan putri kandungmu? Tidak menyangka ayah kandungku sendiri punya dugaan yang begitu besar. Sulit sekali untuk didekati. Namun, Bunuh semuanya. di kehidupan sebelumnya, dia untuk membunuh semua orang yang menindasku di penjara di kehidupan ini. Bagaimana mungkin dia membiarkan darahnya sendiri tersebar di luar? Aku bertaruh dalam 3 detik. Feng Xingyu pasti akan kembali. Tuan Feng, saya merasa Nona kecil itu tidak seperti berbohong, bawahan ingat sekitar belasan tahun yang lalu kamu diberi obat. Malam itu. Balikan kendaraan. Sudah sampai. Gadis kecil, Feng Xingyu tidak kembali. Apakah saya salah? kamu sendirian di luar. Bagaimana kalau kakak antar kamu pulang? Lepaskan tanganmu. Karakternya cukup keras, tidak tahu apakah di atas ranjang. Apakah juga sekeras ini?
Kamu tahu siapa ayahku? Kalau kamu berani sentuh aku jamin kamu akan mati dengan cara yang menyakitkan. Aku tidak peduli siapa ayahmu, bahkan kalau itu Kaisar Langit sendiri yang datang. Aku tetap akan mengambilmu. Nona Si, Tuan Feng meminta Anda naik mobil. Sedangkan orang lucu ini, serahkan saja padaku. Wanita yang kuinginkan, kamu juga berani merebutnya? Jangan sembarangan sentuh siapapun. Ingat baik-baik untuk kehidupan selanjutnya. Sekarang kamu percaya kalau aku adalah putri kandungmu? Jam tangan ini. Jam tangan ini adalah peninggalan ibuku. Feng Xingyu seharusnya kembali mencariku karena jam tangan ini. Nyetir pulang ke rumah Feng. Baik, Tuan Feng. Ternyata Feng Xingyu sudah mengakui identitasku. Tapi di kehidupan ini, aku tidak akan lagi mengharapkan ikatan keluarga. Juga tidak mengharapkan uang dan kekuasaan. Aku hanya ingin orang-orang yang menyakitiku di kehidupan sebelumnya. Kehilangan segalanya. Selamat pulang, Tuan Feng. Ambil, karena kamu adalah putri kandungku. Aku tentu tidak akan melakukanmu buruk. Kartu ini boleh kamu pakai sesuka hati, tapi ingat. Aku tidak suka orang yang membuat masalah untukku. Boleh dipakai sesuka hati? Ayah, aku melihat gaun yang sangat cantik. Dihias dengan 888 berlian yang dipasang dengan tangan. Bisakah ayah membelikannya untukku? Baik, Wan Er kan memang. Putri kecil ayah, tentu saja ayah akan belikan untukmu. Ini, pakai sesuka hati. Terima kasih, ayah. Xiao Jin, identitasmu sekarang. Tidak cocok memakai pakaian yang mencolok. Pakaian yang sudah dipakai Wan Er. Kamu bisa ambil dan pakai saja. Orang yang pernah berjanji akan menjagaku dengan baik, malah memperlakukanku dengan sangat kejam. Orang di depan ini, meskipun terlihat sangat jahat, tapi sama sekali tidak memperlakukanku buruk. Ayah, bisakah kamu bantu aku melakukan satu hal? Bantu aku membeli satu sekolah. Tidak disangka dia setuju dengan mudahnya, bahkan tidak menanyakan alasannya. Nona, silakan. Bagaimana hasil penyelidikan? Tuan Feng, hasil tes DNA menunjukkan bahwa Nona Si Jin memang anak kandungmu. Terus selidiki. Pak Feng, dia anak kandungmu sendiri. Hasil tes DNA sudah keluar, apakah Anda terlalu khawatir? Selidiki. Baik, akan kuselidiki. Meski hubungan darah sudah pasti, tapi tidak bisa dipastikan dia mendekatiku tanpa tujuan lain. Nona, ini kamar yang disiapkan kakek Feng untukmu. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Si Jin akhirnya punya rumah. Di kehidupan sebelumnya, baik di keluarga Lin maupun di sekolah, aku selalu dihina habis-habisan oleh Lin Wan Er. Besok, rasa dipermalukan itu akan kusuruh dia cicipi satu persatu. Daftar kehormatan ini hanya untuk 10 donatur teratas yang menyumbang setiap tahun. Juara pertama tahun ini, seperti biasa, keluarga Feng. Memang pantas jadi yang terkuat di Jiangcheng. Iya, wah, Wan Er. Ayahmu ternyata peringkat kedua di papan itu, hebat sekali. Tentu saja. Dan anak-anak dari donatur yang masuk daftar setiap tahun akan menerima medali donasi khusus. Di sekolah, ini adalah simbol status dan kedudukan. Bukankah itu anak angkat yang diusir dari keluarga Lin? Kok rasanya aneh ya? Jangan-jangan setelah diusir dari keluarga Lin, juanya terganggu? Siapa yang tahu? Sekarang dia bukan lagi orang keluarga Lin. Dia tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Lin. Oh, Wan Er, karena si Jin sudah bukan bagian dari keluarga Lin lagi. Kenapa dia masih memegang medali keluarga Lin? Si Jin, karena kamu berani memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Janganlah plan-plan. Cuma sebuah medali. Selain keluarga Lin kalian, tidak ada yang peduli. Si Jin, sok suci. Kalau memang tidak mau, kembalikan saja. Jangan harap bisa menyentuhku. Kalian berdua
Tahan dia. Kalau sudah pergi, jangan harap dapat keuntungan dari keluarga Lin. Karena kamu sangat menghargai tembok kehormatan ini, maka akan kuhancurkan semua yang kalian hargai. Kamu mau apa? Gila, panggil satpam. Lin Wan Er, ini baru awal. Segala yang kamu sayangi akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Selanjutnya, aku akan membuatmu kehilangan segalanya, sedikit demi sedikit. Si Jin, jangan lupa, kamu sudah lama diusir dari keluarga Lin. Sekarang kamu cuma anjing terlantar. Aku yang putri keluarga Lin. Berani-beraninya kau sentuh aku. Aku akan buat kamu mati tanpa kuburan. Ku beritahu, reputasi putri keluarga Lin itu. Aku nggak peduli. Aku pukul ya sudah. Mau apa? Tunggu saja. Aku akan telepon papa sekarang, biar dia urus kamu. Aku akan pastikan kamu nggak bisa balik ke keluarga Lin lagi. Tembok yang aku hancurkan, orang yang aku pukul. Mau hukum atau apa? Terserah. Kamu, Pak Kepsek dengarkan? Dia mengaku. Wan Er, kamu baik-baik saja? Papa, si Jin mukul aku. Dia juga hancurkan tembok reputasi sekolah. Tepat di nama papa. Apa? Si Jin, setelah keluar dari keluarga Lin, sopan santun dan pendidikan dasarnya hilang semua? Aku dari kecil nggak diajar papa. Ya wajar nggak punya sopan santun. Kamu, anak durhaka. Aku jamin, kamu akan bayar mahal untuk tamparan itu. Papa, aku dipukul orang di sekolah. Bagaimana hasil investigasi informasi si Jin? Sudah ketemu, dulu di keluarga Lin. Nona Si Jin hidup susah. Waktu umur 10 tahun. Karena rebut boneka dengan Lin Wan Er. Dia diusir Lin Jiacheng dari rumah. Kena hujan deras, basah kuyup, demam tinggi 3 hari 3 malam. Umur 14, karena nggak punya uang jajan. Setiap hari kelaparan dan kedinginan. Bahkan dibully Lin Wan Er di sekolah. Umur 18 tahun. Karena difitnah Lin Wan Er. Langsung dikirim Lin Jiacheng ke penjara. Keluarga Lin berani-beraninya perlakukan anak kandungku seperti ini? Halo, Papa. Aku dipukul orang di sekolah. Apa katamu? Jangan takut, Papa langsung ke sana. Si Jin, Tuan Lin ini sudah donasikan 5 gedung ke sekolah kita di tembok reputasi. Dia filantropi peringkat kedua. Kalau kamu masih mau tetap sekolah di sini, minta maaf ke dia sekarang. Peringkat kedua. Kadang jarak antara juara pertama dan kedua. Bahkan lebih besar dari jarak antara manusia dan hewan. Kamu Si Jin. Juara pertama itu grup Feng, Lo. Kepala keluarga Feng itu seperti naga, hanya terlihat kepalanya. Ekornya tak pernah kelihatan. Gimana? Kamu baru saja diusir dari keluarga Lin, udah buru-buru. Pengen nyangkut ke keluarga Feng? Mereka mau nerima kamu? Kepala keluarga Feng yang juara pertama di dinding prestasi itu. Buat kalian mungkin emang terlalu tinggi, tak terjangkau. Tapi buat gue, itu cuma hal biasa aja. Si Jin, di depan ayah. Masih berani bohong mulu. Dengan karakter kayak gitu. Sekolah gak bakal nerima kamu. Si Jin, kalau kamu gak minta maaf, gue suruh kepala sekolah keluarin kamu. Dikeluarin? Kayaknya kamu gak punya hak buat itu. Siapa bilang gue gak punya hak? Si Jin, mulai sekarang, kamu dipecat. Siapa? Lagi sibuk nih. Apa? Direktur Feng udah sampai di depan pintu. Dengar-dengar ada yang ganggu si Jin.
rupanya nyali Lin Jiacheng. Cuma segitu doang. Lin Wan Er. Nanti pas ayah yang jadi sandaranmu tumbang. Lihat deh kamu masih bisa sombong apa. Anak-anak emang ribet, baru ketemu udah bikin masalah. Tapi anak gue, gak ada yang boleh ganggu. Sepertinya gak cedera. Masih lumayan lah, gak terlalu gak guna. Gak cedera, Direktur Feng. Lihat. Si Jin ini baik-baik aja kan? Ayo, cerita. Gimana kejadiannya? Waduh, salah paham. Murni salah paham, Direktur Feng. Ini cuma bentrok kecil antara dua anak. Cuma cekcok biasa aja. Paman kepala sekolah, kok bisa bilang salah paham sih? Kan si Jin yang mulai duluan. Teman-teman bisa jadi saksi buat gue. Wan Er udah, jangan ngomong lagi. Cepetan keluar. Ayah, kenapa? Kan kepala sekolah jelas-jelas di pihak kita. Keluar. Direktur Feng, maaf, anak saya ini buta, gak kenal orang penting. Ganggu orang Anda. Tolong, semua kesalahan. Saya yang tanggung buat Wan Er. Harap Anda pahami perasaan saya sebagai seorang ayah. Sama-sama anak perempuan. Selama ini, bagaimana perlakuanmu padaku? Xiao Jin, statusmu sekarang tidak cocok pakai baju yang terlalu mencolok. Ambil saja sisa-sisa pakaian Wan Er. Ayah, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak pernah melakukan hal itu. Si Jin, jangan cari untung di sini. Kamu dan Wan Er dari awal sudah beda jauh. Dia putri kandungku, darah lebih kental dari air. Bagaimana kamu bisa bandingkan dengan dia? Oh, darah lebih kental dari air. Pak Feng, jangan marah. Aku tidak sengaja bertengkar dengan orangmu. Aku ini terlalu khawatir pada anakku. Terlalu khawatir pada anakmu? Tapi tahukah kamu, si Jin adalah putriku, Feng Xingyu. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia putrimu? Dulu aku tidak tahu, ternyata tradisi keluarga Lin adalah semena-mena, sembarangan memfitnah, dan menindas orang. Pak Feng, kasihanilah aku, lepaskan aku. Tidak bisa. Feng Xingyu terkenal di dunia hitam putih. Dewa kematian yang tak kenal ampun. Hari ini dia pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah. Apa? Mau dia minta ampun untukmu? Kamu tidak pantas. Dalam 5 detik, buat putriku memaafkanmu. Atau, keluarga Lin akan hancur. 5, 4, Xiao Jin, bagaimana caranya memaafkanku? 3. Xiao Jin. Lihatlah jasa ayah membesarkanmu selama 10 tahun. Maafkan ayah. Ayah mohon padamu. Cukup. Hari ini sampai di sini saja. Kita pulang. Baik. Hari ini aku lepaskanmu dulu, Pak Lin. Harap kamu tahu posisimu, jangan ganggu orangku lagi. Ayah, kenapa? Ayah, apa yang mereka lakukan padamu? Si Jin, kamu berhenti. Cukup. Kamu belum puas berbuat onar, ya? Aku beritahu kamu, mulai dari sekarang. Jauhkan dirimu dari si Jin, jangan ganggu dia lagi. Ayah, kenapa? Jelas-jelas dia yang keterlaluan, ayah sampai berdarah. Ayah baik-baik saja, Wan Er. Ayah tahu, hari ini kamu diperlakukan tidak adil oleh si Jin. Tenang saja, beberapa hari lagi ayah akan adakan sebuah pesta pengakuan anak yang meriah. Nanti, aku akan membuat semua orang tahu. Kamu adalah putri sejati keluarga Lin. Si Jin, di pesta pengakuan anak kali ini, aku pasti akan membuat orang tua benar-benar membencimu.
membuatmu tidak bisa kembali ke keluarga Lin selamanya. Berhenti. Duduk yang baik. Apa dia marah karena aku membuat masalah tadi? Bahkan berada di ruang yang sama denganku saja dia benci. Es bungkus, kenapa dia tiba-tiba perhatian padaku? Nona berusia 10 tahun, merebut boneka. Diusir dari rumah oleh Lin Jiacheng. Terguyur hujan lebat di luar, demam tinggi 3 hari 3 malam. Usia 14 tahun, karena tidak punya uang jajan. Setiap hari kelaparan dan kedinginan. Jadi korban perundungan sekolah oleh Lin Wan Er. Usia 18 tahun. Karena difitnah oleh Lin Wan Er. Langsung oleh Lin Jiacheng. Dimasukkan ke penjara. Nanti kalau ada yang menyakitimu, ingat telepon aku. Mulai sekarang, kamu juga punya ayah. Baik, Sudah lama tidak melihat Pak Feng. Begitu lembut dan penuh kasih, memang benar. Laki-laki semuanya budak anak perempuan. Gao Tu, bawa mobil pulang ke keluarga Feng. Ya, Duduklah. Jin Er, kamu kenapa? Sudah masuk penjara, masih pura-pura suci, teman-teman. Hari ini kita kasih tahu dia apa itu aturan. jangan pukul aku. Jin Er, kamu kenapa? Ini juga tidak demam, apa pingsan karena darah? Dokter, anak saya kenapa sebenarnya? Pak Feng, berdasarkan pengalaman, ini termasuk. Reaksi stres setelah melihat darah, saya perkirakan Nona sebelumnya. Pasti mengalami trauma psikologis yang besar, sehingga terhadap. Adegan kekerasan berdarah yang dilihatnya, menimbulkan penolakan psikologis tertentu. Menyebabkan pingsan tiba-tiba yang tidak terkontrol, usia 18 tahun. Karena difitnah oleh Lin Wan Er, langsung oleh Lin Jiacheng. Dimasukkan ke penjara. Lalu gejala-gejala ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Berapapun uangnya bukan masalah. Mengobati hambatan psikologis ini, uang bukan kuncinya. Yang paling penting, pasien harus hidup dalam keluarga yang normal setelah merasakan kasih sayang. Secara alami akan sembuh. Gao Tu pergi menemui pakar psikologi paling berwibawa di kota Jiangcheng. Minta mereka buat panduan membesarkan putri yang otoritatif. Hampir lupa, kemarin aku sudah pindah ke keluarga Feng. Aku tidak akan kembali ke penjara. Kalian ini, Selamat datang, Nona. Kami diutus oleh Tuan Feng untuk merawat Nona. Silakan Nona mandi dan berganti pakaian. Sebagai ayah baru, pertama, cara membesarkan anak perempuan. Anak perempuan harus dibesarkan dengan berkecukupan. Bagaimana membesarkan anak perempuan dengan layak? Ambil. Karena kau putri kandungku. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Kartunya boleh kau pakai sesuka hati. Membesarkan anak perempuan. Kedua, pastikan anak perempuan merasakan kasih sayang penuh. Dalam 5 detik, buat putriku memaafkanmu. Kalau tidak, keluarga Lin akan hancur. Ketiga, jauhkan anak perempuan dari pria nakal. ini, semuanya makanan favoritku. Dia sengaja menyelidiki kesukaanku, dan khusus membuatkanku makan. Kalau dilihat, mirip sekali dengan gayaku dulu. Memang seleraku cocok sekali dengan putriku. Duduk dan makanlah. Ternyata di keluarga Lin, tidak pernah ada yang ingat kesukaanku, apalagi khusus menyiapkan makanan untukku. Feng Xingyu, dia benar-benar baik padaku. Enak. Coba kau cicip juga. Kenapa? Pertama kali makan makanan yang disuapi putri, sampai gugup pegang sumpitnya? Keluarga Lin akan mengadakan pesta pengakuan. Mengumumkan kembalinya putri sejati. Ada mencuri atau tidak, coba periksa tasnya saja tahu. Memang barang tidak pantas.
Urusan mencuri-curi. Sudah biasa kan? Aku tidak. Kau si penipu, berani-beraninya mengincar barang putriku. Keluarga Lin tidak punya anak sepertimu. Ada apa? Ayah, tolong siapkan gaun untukku. Aku ingin hadir di pesta pengakuan keluarga Lin. Baik. Aku pasti akan berikan kepada Lin Wan Er dan ayahnya. Pesta pengakuan yang takkan terlupakan seumur hidup. Aula pesta Huang Cheng, masukkan beberapa orang untuk jaga Nona. Siap. Terutama, jauhkan Nona dari pria nakal. Lin Shao, biasanya kan kau paling tidak suka datang ke tempat ramai begini. Kenapa hari ini mau hadir? Di pesta pengakuan keluarga Lin yang sepele ini, kau ngerti apa? Hari ini datang khusus untuk lihat tunanganku itu. Apa penampilannya? Apakah kamu mengerti? Wan Er, upacara akan segera dimulai. Apakah kamu sudah siap? Bu, kenapa bencana itu datang ke sini? Jangan bicara seperti itu, kakak juga sudah menjadi putri Anda selama lebih dari 10 tahun. Dengan hubungan yang kami punya, seharusnya dia datang ke pesta ini. Pasti itu salah pengertian tentang kejadian terakhir kali. Kakak pasti sudah menyadari kesalahannya. Aku akan pergi menasihatinya untukmu. Si Jin, dia membuatku tidak bisa mengangkat kepala di depan seluruh siswa sekolah. Hari ini, aku akan membuatmu di depan semua orang. Hancur reputasimu selamanya. Di kehidupan sebelumnya, Lin Wan Er memfitnahku di acara pengakuan keluarga. Membuatku tidak bisa membela diri. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatnya terjebak oleh jeratnya sendiri. Kakak. Kakak si Jin. Hanya beberapa waktu yang lalu, kenapa kamu memberi hormat sebesar ini? Kakak, aku tidak menyangka kamu akan datang ke acara pengakuan keluargaku. Lagi pula, mulai hari ini, di mata semua orang, hanya aku yang menjadi putri keluarga Lin. Tentu saja aku harus datang. Lin Wan Er, bukankah kamu ingin menjadi pusat perhatian seluruh tempat? Tentu saja aku datang untuk mengabulkan keinginanmu. Baru saja tersentuh oleh barang kotor, aku harus pergi ke kamar kecil. Membersihkannya dulu. Si Jin, ini kamu yang cari masalah sendiri. Buruan sudah masuk ke perangkap, Lin Wan Er, hari ini. Aku akan membuatmu dengan tanganmu sendiri mendorong dirimu ke jurang. Kalian lihat, keluarga Lin punya putri sejati yang licik. Dan putri palsu yang tampak polos, ini cukup menarik bukan? Yang tampak polos itu ya, memang cukup menarik. Apa ada urusan? Aku meramalkan bahwa Nona akan menemui kesulitan sebentar lagi. Apakah kamu ingin tahu? Begitukah? Aku tebak itu pasti difitnah oleh orang lain. Karena mencuri kalung bernilai jutaan kan? Ye Chen, Tuan Muda Ye, jika kamu ingin menonton, boleh saja. Tapi ingat, kamu adalah milikku. Kau kenal aku? Apa yang dikatakan putri polos, menurutku ini bunga hitam yang licik, dan cukup dominan juga. Bu, ada masalah? Kalung berlian seharga 50 juta yang kamu berikan padaku hilang. Apa? Memang trik yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Benar-benar tidak ada perkembangan sama sekali. Bodoh sekali sampai lucu. Wan Er, jangan panik. Coba kamu ingat-ingat. Apakah kamu lupa menaruhnya di mana? Aku selalu memakainya, tidak pernah melepasnya. Aku ingat sekarang, barusan. Ketika aku pergi menyapa kakak, aku hampir jatuh. Lalu kalungnya hilang. Maksudmu, aku yang mencuri kalungmu? Gimana hasil penyelidikannya? Si bunga teratai hitam levelnya terlalu tinggi. Putri Lin yang asli ini bakalan sengsara nih. Kakak, aku tahu kau tidak suka padaku, karena aku pulang. Kamu baru diusir dari rumah. Tapi kalung itu adalah hadiah pertama dari ibu untukku. Apapun yang kau mau. Bisakah kalung itu dikembalikan padaku? Kau begitu yakin aku yang mencuri kalung itu? Bagaimana kalau ada orang lain yang berniat jahat? Mencuri kalungmu? Kakak, jangan cari-cari alasan lagi. Mencuri atau tidak? Coba periksa tasnya saja pasti ketahuan. Tapi sangka, si Jin diusir dari keluarga Lin. Sampai-sampai mencuri. Benar-benar anak durhaka. Keluarga Lin membesarkannya bertahun-tahun. Kau malah balik mencuri barang keluarga Lin. Si Jin, keluarga Lin telah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Sekarang kami mau menjemput putri kami sendiri. Kau malah menghalangi. Bahkan mencuri hadiah yang kuberikan padanya. Kau sangat mengecewakanku. Benar, baru beberapa hari kau pergi. Sudah belajar mencuri.
Benarlah, naga melahirkan naga. Anak tikus pandai menggali lubang. Kau ini, sama seperti ayahmu yang preman itu. Sudah kukatakan, aku tidak mencuri kalungnya. Masih berani membantah? Coba tunjukkan buktinya. 1R punya saksi. Kau, tunjukkan bukti bahwa kalung itu bukan kau yang ambil. Tentu saja aku punya bukti. Kemarin, aku khawatir adik mengalami kecelakaan di pesta perkenalan. Aku sengaja menyuruh pelayan memasang CCTV lebih awal di pesta ini. Apa? Aku tidak tahu. Kenapa adik terkejut sekali? Jangan-jangan khawatir CCTV merekam sesuatu yang merugikanmu? Apa yang harusnya ku terkejut? Hanya saja, Kak, kalau tahu ada CCTV di ballroom, kenapa tidak bilang dari dulu? Membuat semua orang buang-buang waktu di sini. Sepertinya kekhawatiranku berlebihan. Si bunga teratai hitam kecil ini sepertinya sudah tahu akan difitnah, sengaja membuat jebakan. Menunggu orang lain terjebak. YR Shao. Meski penyelamatanmu gagal, tapi sebagai saudara, kurasa kau dan dia lebih cocok. Si Jin, bagaimanapun kita satu keluarga. Kalau hal ini tersebar, akan merusak reputasi keluarga Lin. Biarkan saja hal ini. Xiao Jin, hari ini adalah pesta perkenalan 1R. Jangan ribut-ribut di sini. Muka keluarga Lin. Iya, demi muka keluarga Lin. Apa hubungannya muka keluarga Lin dengan aku? Dia Lin 1R yang salah menuduhku tanpa alasan. Aku adalah korban. Aku punya hak untuk membuktikan diriku tidak bersalah. Kita hampir saja ditipu oleh Lin 1R. Ternyata dia yang memfitnah si Jin. Aku bilang kan, orang dengan sifat sebaik si Jin. Mungkin Lin 1R sungguh hati yang jahat. Adik, apalagi yang ingin kamu katakan? Bukan itu. Semua ini salah si Jin. Dia yang buatku seperti ini. Kamu yang buatku seperti ini. Dasar jalang. Lin 1R, kalau berani teriak lagi aku, hati-hati aku sobek mulutmu. Pelayan pun tidak tahu bahwa ballroom ini punya kamera pengawas. Bagaimana kamu bisa tahu? Dan kamu juga cepat sekali. Bisa dapatkan rekaman kamera pengawas ini. Menurutku video ini palsu buatanmu. Kamu iri sama 1R. Iri karena kami sudah dapatkan putri kami kembali. Kamu itu wanita yang sangat jahat. Katakan, kapan kamera pengawas dipasang di ballroom? Aku tidak tahu, Pak. Kenapa harus mempersulit seorang pelayan? Tidak mau nonton lagi? Nonton tidak seheboh main langsung dong. Hari ini aku juga sudah bantu kamu sekali. Ingat untuk terima kasih ya. Kakak Yechen, kenapa kamu datang kemari? Kamu juga datang untuk menghadiri acara pengakuan anakku kan? Maaf ya, ada masalah di hotel keluarga Ye kami. Tentu saja aku harus bertanggung jawab penuh. Begini, uang sebesar jutaan itu bukan jumlah kecil. Lebih baik kita panggil polisi saja. Apa? Panggil polisi? Kakak takut apa? Nanti ketika polisi datang, tentu saja bisa dapatkan kebenaran yang kamu inginkan. Lin 1R. Kehidupan sebelumnya, kamu paling suka merebut kasih sayang Lin Jiacheng dariku. Kali ini, aku biarkan kamu rasakan sendiri. Kehilangan kasih sayang ayah. Rasanya seperti apa sebenarnya? Jika polisi datang, maka hal aku yang memfitnah si Jin. Pasti semua akan terungkap. Tidak boleh biarkan polisi datang. Tuan Feng, untuk sisi nona muda, semuanya masih dalam kendali kami. Anda hanya perlu muncul di saat kritis. Kakak, kita semua keluarga. Tidak usah panggil polisi kan? Jutaan itu bukan jumlah kecil. Ya udah, nggak usah lapor polisi. Kalungnya udah ketemu kok. Menurut gue, masalah ini udahlah, nggak usah repot-repot deh. Hotelnya ya, gue nggak tahu. Lu, keluarga Lin, kapan bisa ngambil keputusan buat ya? Udah cukup. Si Jin, gue tahu lu bikin ribut hari ini. Cuma biar gue maafin lu. Beberapa hari lalu kabur dari rumah. Sekarang lu mau balik lagi ke keluarga Lin. Lu mau? Gue terima lagi lu jadi anak keluarga Lin, ya? Lin Jiacheng, lu kebanyakan mikir deh. Xiao Jin, lu kan papa yang besarin sendiri. Mana mungkin papa nggak sayang? Lu sama 1R. Di mata papa, beratnya sama aja. Papa, Hari ini, 2 anak perempuan gue bikin malu. 1R, anak kandung yang gue cari lebih dari 10 tahun. Si Jin, anak angkat gue lebih dari 10 tahun. Tapi, udah lama gue anggap dia anak kandung sendiri. gue nggak setuju. Gue umumkan. Mulai hari ini, keluarga Lin punya 2 anak perempuan. Mereka berdua adalah putri keluarga Lin. Gue nggak setuju. Papa cuma punya gue 1 anak. Dia cuma cewek cantik, berani disamain sama gue. 1R, Gue nggak peduli. Keluarga Lin cuma punya gue 1 nona besar. Kakak ini, gue nggak mau akui. kok lu bisa nggak paham situasi sih?
Padahal gue udah carikan guru etiket. Semua itu. Lu pelajari kemana aja? Nanti. Belajarlah lebih banyak dari kakak lu. Sifat-sifat buruk lu itu perbaiki. Pak Lin, jangan-jangan terlalu suka bikin drama? Gue nggak pernah bilang mau balik ke keluarga Lin. Lagi pula, gue udah nemuin ayah kandung gue sendiri. Gue nggak tertarik jadi anak angkat lu. Si Jin. Udah, jangan bikin ribut. Gue tahu dulu lu pergi dari keluarga Lin. Karena lagi emosi. Lihat, cuma beberapa hari ngembara di luar. Lu jadi kayak gimana? Nyuri, bohong. Gue seharusnya nggak biarin lu pergi dari rumah. Rumah? Keluarga Lin buat gue bukan rumah. Cuma neraka yang bikin gue mati aja. Si Jin. Gue kasih kesempatan terakhir. Kalau lu nggak mau balik ke rumah ini, nanti lu nggak akan pernah dapat kesempatan balik ke keluarga Lin, hidup mewah lagi. Kamu dengar jelas? Bisa hidup mewahkan anakku atau tidak? Tak perlu Tuan Lin urusi. Dia kok datang? Bisa hidup mewahkan anakku atau tidak? Tak perlu Tuan Lin urusi. Feng Ye, jangan-jangan itu. Dewa maut yang kuasai gelap terang kota Jiangcheng. Iya dia. Di seluruh Jiangcheng, selain dia. Siapa lagi berani menyebut diri Feng Ye? Kemana Feng Ye pergi? Di sana pasti banjir darah. Dewa maut ini ternyata ayah kandung si bunga teratai hitam. Ada masalah? Kenapa nggak cari aku? Aku tahu. Kamu gak bakal biarkan aku ditindas. Lagi-lagi kamu, laki tua ini. Diam. Feng Zong, maaf nggak tahu Anda datang, kurang sambutan. Feng Ye. Jadi, Feng Ye yang kuasai segalanya itu adalah ayah kandung si Jin. Dengar pesta pengakuan keluarga Lin ini ramai sekali ya. Ah nggak juga. Dua anak ini. Ada sedikit konflik, nggak apa, sudah aku selesaikan. Oh ya? Tapi kok aku lihat dia masih nggak terima. Salah paham, ini semua salah paham. Kepala keluarga Lin, kata-kata ini. Simpan saja untuk bicara dengan polisi. Apa? Mama, aku nggak mau ke kantor polisi. Papa, Mama, tolong aku. Udah, jangan teriak. Malu-maluin. Kalau masih ngeributin ini, aku nggak anggap kamu anakku lagi. Papa, kok gitu sih? Bawa pergi. Siap. Mama. 1R. Salam kenal ya ke depannya. Sayang, jangan nangis. Papa Mama nggak langsung jemput kamu dari tahanan. Penghinaan yang kamu terima hari ini, Mama pasti balas. Diam. Kamu tahu Feng Xingyu itu siapa? Masih mau cari masalah sama si Jin? Kamu mau hancurkan keluarga kita. Apa 1R? Pantas saja dipegangi oleh si Jin? 1R adalah putri kandungmu, ayah. Si Jin cuma anak angkat keluarga Lin kami. Bagaimana mungkin tiba-tiba berubah menjadi putri kandung Feng Xingyu? Kamu juga diam di sana. Tenang-tenang. Jadikan putri nonamu saja sudah cukup. Jangan bikin masalah lagi. Lihat dirimu, banyak sekali keburukan. Kenapa masih tidak mau berubah? Sama sekali tidak ada. Penampilan putri keluarga Lin. Lihat si Jin. Dulu ketika tinggal di rumah kami, dia jauh lebih baik daripada kamu ribuan, bahkan jutaan kali lipat. Si Jin, semuanya adalah dia. Aku jelas-jelas adalah putri kandungmu, 1R. Kita pulang. Ayah ibu, pulang duluan saja. Aku lupa bawa barang di sekolah, aku akan ambil dulu. Ayah ibu antar kamu naik mobil. Tidak perlu, omongan ayah benar. Aku akan introspeksi diri dengan baik. Ini baru benar, ini baru penampilan putri keluarga Lin. Nanti, banyak belajar dari si Jin. Si Jin, kau membuatku kehilangan muka sepenuhnya di acara pengakuan keluarga. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hu Biao, bukankah kau bilang kau menyukaiku? Sekarang aku dipegangi orang, apa kau mau menolongku atau tidak? Ayah, kenapa tiba-tiba diam? Apakah karena keluarga Lin yang mengerjai aku tidak memberitahumu, jadi kamu marah? Semua hal ini sebenarnya bisa aku selesaikan sendiri. Siapa anak berambut kuning itu? Tuan Muda Ye, semoga kedepannya kita bisa saling menjaga. Ayah, dia kan calon penguasa keluarga Ye di masa depan. Bukankah tidak pantas kalau bicara tentang dia seperti itu? Terserahmu. Ayah, aku naik ke atas istirahat dulu. Nona. Tuan Feng, keluarga Lin sudah berkali-kali mengganggu Nona. Apakah bawahan harus Menanganinya semuanya langsung? Tidak usah. Tidakkah kamu lihat Xiao Jin sedang bermain dengan senang?
Nanti kalau kamu sudah punya putri sendiri, kamu akan mengerti. Apa yang kamu lakukan? Bersembunyi-sembunyi. Jangan bilang kamu benar-benar menguping di luar dinding ya. Aku bilang, hanya bertemu satu kali, kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Bahkan mengikuti sampai ke rumahnya, hebat sekali kamu. Kau tidak mengerti apa-apa. Ayahnya terkenal sebagai orang yang kejam sekali. Kalau sampai dia tahu, kau ngintip jendela putrinya, kamu pasti akan mati. Kenapa kamu datang ke sini? Memanjat jendela dong. Apa kamu adalah cicak? Besok malam jam 8, Hotel Singkong, jangan sampai tidak datang. Kamu naik ke sini cuma untuk ini? Aku langsung tidur. Sampai ketemu nanti. Aduh. Jangan ganggu dia. Jangan ikut campur. Wah, astaga. Makasih, Kak. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Teleponnya juga nggak bisa. Jangan-jangan dia kena bahaya? Cari lokasi si Jin sekarang juga. Langsung beritahu VCU. Anaknya dalam bahaya. Lepasin dia. Si Jin ya? Salah satu dari 4 keluarga besar Jiang Cheng. Hu Biao, anak tunggal keluarga Hu. Masih ingat sama kakek ini? Tentu. Hampir lupa, di kehidupan sebelumnya aku dihinakan. Semua gara-gara dia sama Lin Waner. Karena kamu yang datang sendiri. Jangan salahkan aku. Cantik juga. Kalau mau nemenin kakek malam ini. Aku nggak keberatan buat lepasin kamu. Coba aja sentuh aku. Berani juga kamu. Hari ini, aku akan menghajarmu untuk 1R. Serang. Hah? Aduh. Cewek kecil aja takut? Serang. Bangsat semua. Ayo. Kalau jantan, serang. Jangan cengeng. Kamu jangan keterlaluan. Ayo, serang. Jumlah mereka banyak, susah ditangani. Keluarga Feng. Seharusnya udah tahu aku hilang. Aku harus nahan waktu sampai Feng Xingyu datang. Takut kan? Ayo, tangkap dia. Buat kalian mainin. Biao, jangan ingkar janji. Kalian cari mati. Hah? Dasar cewek cantik, berani mukul aku?
Mati kau. Berhenti. Gak apa-apa. Ye Chen, kok kamu datang? Siapa yang tendang gue? Mau mati? Ye Chen, kamu kok di sini? Mending jangan ikut campur kalau enggak. Aku hajar kamu juga. Siapa lo? Bapak lo aja harus sopan sama gue. Lihat ekspresi gue. Aku muntah. Dengar ya, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aduh. Ye Chen, kamu terluka. Gak apa-apa, aku akan jaga kamu. Kamu baik-baik saja? Kamu yang ganggu anakku. Kenapa? Aku kasih tahu, ayahku adalah kepala keluarga Hu. Coba sentuh aku sedikit, ayahku pasti tak akan melewatkanmu. Keluarga Hu? Siapa mereka? Kamu terluka? Kejadian berbahaya seperti ini, kenapa tidak kasih tahu aku? Kupikir aku bisa atasi sendiri. Tapi, kan kamu sudah datang? Gao Tu, urus tempat ini. Ya, Nanti di rumah aku baru bereskan kamu. Anak ini kenapa? Dia melindungiku. Terkena luka sedikit. Aku antar kamu ke ban dulu ya. Luka lecetku ini gak seberapa. Ye Chen lebih parah. Pak Feng hati-hati. Ayah. Ayah terluka. Ayah. Serangan licik, barang rendahan. Gao Tu, cepat bawa mobil, antar mereka ke rumah sakit. Ya, Ayo. gak terlalu parah, tapi perlu dirawat dan diamati beberapa hari. Siapa yang mau ikut aku keluar urus administrasi? Aku ikut urus. Kamu lihat aku terus ngapain? Luka di tanganmu gimana? Sini lihat. Gak apa-apa, luka kecil begini gak seberapa. Tapi kalau terluka kan pasti sakit. Dulu waktu mereka pukul aku sakit banget. Gak pernah ada yang lindungin. Kamu anakku, kedepannya gak akan ada yang ganggu kamu lagi. Cherry ini enak loh. Mau coba? Enak. Teman si Jin, Aku kan terluka karena kamu. kamu gak bisa cuma peduli sama ayahmu, gak peduli sama aku dong. Aku juga mau makan cherry. Kamu siapa? Berani disamain sama aku? Aku sama Xiao Jin kan ada hubungan darah. Kamu siapa sih? Sudah. Kalian berdua jangan bertengkar lagi. Kemarin terima kasih ya. Kalau bukan kamu yang datang. Aku mungkin gak bisa nunggu sampai bapakku datang. Tapi, kemarin datangnya pas banget. Jangan-jangan. Kamu pasang mata-mata di samping aku? Ya buat jagain calon istri kan? Soal tadi malam, gimana kamu mau selesainya? Aku cuma punya satu syarat. Jangan naruh diri kamu di situasi bahaya. Aku bapakmu. Gak bisa lihat kamu disakiti. Aku tahu, si Lin Wan Er itu. Udah mau bunuh aku dengan segala cara, dia malah bikin kamu cedera. Pasti gak bakal aku biarin dia tenang-tenang aja. Udah dari lama aku. Pasang kamera kecil, omongan Hu Biao. Aku rekam semuanya. Memang anakku. Lin Wan Er, dasar kamu. Gak bisa diubah lagi, pelajaran dari keluarga Feng kemarin. Masih kurang ya? Kamu masih berani nyari orang. Buah nyakitin si Jin, kalau kamu gak mau hidup. Jangan ajak keluarga Lin buat bareng-bareng celaka. Kamu mukul Wan Er buat apa? Kalau bukan gara-gara si Jin si jahanam itu. Bikin Wan Er malu besar di pesta pengakuan. Masa Wan Er mau balas dendam sama dia? Udah kayak gini masih belain dia? Aku kasih tahu. Feng Xingyu udah dipukul sampai dirawat di rumah sakit. Anak keluarga Hu itu, lukanya lebih parah. Udah diicu. Dua keluarga ini. Mana yang bisa kita lawan? Nangis mulu, cuma bisa nangis. Cepat ke rumah sakit, minta maaf ke keluarga Feng sama Hu. Kalau keluarga Feng gak mau maafin kamu, kamu keluar dari keluarga Lin.
Aku putus hubungan sama kamu. Aku gak mau minta maaf sama si Jin si jahanam itu. Dia cuma palsu. Masa aku harus merendah sama dia? Aku kan putri asli keluarga Lin. Si Jin harusnya yang nyungkem minta maaf ke aku. Si Jin, berhenti. Lin 1R. Keluarga Lin yang suruh kamu datang minta maaf, ya? Kamu. Ini hadiah buat kamu. Aku kan putri keluarga Lin. Masa minta maaf sama orang kayak kamu? Si Jin, jangan seneng dulu. Gagal kali ini terus gimana? Masih banyak cara buat ngerjain kamu. Nona Lin, urusin diri sendiri dulu deh. Sekarang, di keluarga Lin aja udah susah sendiri. Lin Jiacheng orangnya pinter banget. Kamu sudah membuat masalah besar untuknya. Bagaimana mungkin dia dengan mudah melepaskanmu? Kamu. Sayang. Ye Chen. Kenapa kamu juga di rumah sakit? Kamu terluka? Kenapa dia di sini? Benar-benar tidak bisa lepas. Hei, Ye Chen, kalau kamu butuh bantuan, bisa bilang sama aku. Aku akan minta ayah cari tim medis terbaik untuk bantu kamu. Tidak perlu. Lepaskan. Ye Chen, di pesta perkenalan kemarin kan kamu lihat. Akulah Putri Lin yang sebenarnya. Kalau kamu pacaran sama aku, bisa dapat lebih banyak. Bagaimana? Keluarga Lin memang banyak drama. Maaf ya, Nona Lin. Aku cuma suka si Jin. Nona Lin cari yang lain saja. Ye Chen, jangan lupa. Yang punya ikatan pertunangan denganmu adalah putri keluarga Lin. Bukan si Jin. Kamu suka dia lagi bagaimana? Apa? Kamu berani langgar keinginan pamannya, batalkan pertunangan? Ibu. Ada apa, sayang? Ibu. Tolong carikan aku seorang pengemis, Waner. Cari pengemis buat apa? Aku mau hancurkan kesucian si Jin. Nanti kamu bawa orang tangkap mereka di tempat. Si Jin pasti jadi bahan tertawaan seisi kota. Feng Xingyu dan Ye Chen mungkin juga akan tinggalkan dia. Baik, aku cari sekarang. Si Jin dinodai kesuciannya menjelang pertunangan. Saat semua orang lihat wajah malangmu, mari kita lihat, apa Ye Chen masih mau menikahimu? Minum ini. Nanti si Jin masuk. Kamu tangkap dia. Kalau berhasil, uangnya banyak. Si Jin, berkali-kali kamu buat aku malu di depan umum. Kali ini aku hancurkan kamu langsung. Hei, siapa? Aduh, lepaskan. Kamu tangkap orang salah. Sayang, cepat ke pelukanku. Hahaha. Lin 1R. Di kehidupan lalu, kamu hancurkan kesucianku jelang pertunangan. Kali ini, nikmatilah sendiri. Direktur Sang. Kerjasama yang menyenangkan. Tidak baik, tidak baik. Ribut apa? Diam. Suami, tadi aku ke hotel. Konfirmasi acara pertunangan besok. Ketemu si Jin sama seorang laki-laki. Tarik-menarik masuk ke hotel. Aku telepon dia juga nggak diangkat. Aku khawatir si Jin, jangan-jangan ada apa-apa. Ayo kita lihat. Si Jin, buka pintu. Buka pintu. Waduh, ini kan calon tunangan besok. Nona besar keluarga Feng ya? Mainnya liar banget di belakang. Suami, aku juga nggak tahu si Jin bisa berbuat kayak gini. Bangsat, buka pintu. Buka pintu. Nona besar keluarga Feng ini benar-benar lain di depan lain di belakang. Kehidupan pribadinya bejat banget. Besok aja mau bertunangan sama tuannya. Hari ini malah selingkuh di sini. Buka pintunya. Oh, Xiolin. Aku ambil kartu kamar dulu. Buka pintu. Siapa yang berani bikin onar di hotelku? Tuan Ye, maaf sekali. Besok kan acara pertunangan si Jin sama kamu. Aku nggak nyangka dia bisa berbuat hal yang memalukan kayak gini. Tenang, keluarga Lin pasti kasih penjelasan. Aku percaya Jin Er bukan orang seperti itu. Takutnya ada yang sengaja menjebak. Tuan Ye, meski aku ibu kandung si Jin, tapi sifatnya, aku paling tahu. Sekarang dia berbuat hal buruk kayak gini, sebagai ibunya.
Aku sungguh malu buat bela dia lagi. Dari nada Ibu Lin, sepertinya sudah yakin orang di dalam adalah si Jin. Kamar ini aku yang siapin sendiri untuk Jiner. Pasti nggak salah. Ibu, apa katamu? Pasti nggak salah? Kok kamu bisa keluar dari kamar itu? Karena kunci pintu kamar rusak, nggak bisa dibuka. Jadi aku buka kamar baru, tidur siang. Kenapa? Ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Sini ke sampingku. Rencana gagal, nggak tahu siapa orang di dalam. Kartu kamarnya datang. Buka pintunya. Jangan, Kita harus lihat. oke. Jangan masuk. Jangan ada yang masuk. Keluar semua. Sayang, sebenarnya ada apa sih? Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu minggir. Nona kaya raya ini, tubuhnya benar-benar lentur ya. Lembut seperti tahu. Memalukan. Tidak tahu malu. Pergi. Tidak punya muka. Wah, Lin Wan Er, kamu kenapa nih? Kok bisa bergaul sama pengemis? Jahat. Kamu yang merusak nama baikku. Gaya hidup Nona Lin benar-benar membuka mataku. Bukan aku, si Jin. Dia yang kasih obat padaku. Si Jin tadi istirahat di kamar sebelah. Gimana dia kasih obatnya? Seharusnya tidak begini. Yang ketahuan harusnya si Jin. Cukup. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak seperti ini. ayah jangan. Ayah, Lin Wan Er, di hidup ini, nama baikmu sudah benar-benar hancur. Bahkan ayah yang paling kamu perhatikan akan pergi meninggalkanmu. Ibu kenapa nih? tidak mungkin, tidak mungkin. Wan Er mana mungkin kena jebakan. Ibu jangan lupa, ini rencana Lin Wan Er dan ibu sendiri. Aku cuma memanfaatkan situasi saja. Ayo kita pergi, urusan memalukan keluarga Lin ini. Biarkan mereka selesaikan sendiri. MA, apa ayah beneran bakal ninggalin aku? Tadi dia marah banget, bilang mau putus hubungan sama aku. Aku baru aja dapat ayah ibu lagi. Aku gak mau kehilangan kalian. Ayahmu tadi cuma terlalu marah, itu cuma omongan emosi. Jangan mikir yang aneh-aneh, kamu selamanya akan jadi anak baik ayah ibu. Salah ibu semua. Kalau aku datang lebih awal, pasti bisa nyelamatin kamu. Ibu jangan nyalahin diri sendiri, salahnya si Jin si jahat itu. Dia yang bikin aku kayak gini, dia yang bikin ayah kecewa sama aku. Gak ada kecewa apa-apa, kamu kan anak kandungnya. Dia gak akan tega kok. Ibu bakal rapihin kamu. Besok acara tunangan, jangan bikin ayah kecewa lagi ya. Makasih MA. Si Jin, tunggu aja deh. Gak nyangka keluarga ya ternyata sekaya ini. Lebih mewah dari acara pengakuan keluarga Lin kemarin. Di meja juga ada banyak perhiasan. Si Jin, kamu bukan cuma bikin aku malu. Ambil kehidupan muahku selama belasan tahun. Sekarang mau ambil tunanganku juga. Akulah putri kandung sejati keluarga Lin. Pertunangan ini seharusnya milikku, Wan Er. Pesta pertunangan akan segera dimulai. Cepat turun. Ibu, si Jin sekarang bukan lagi putri keluarga Lin. Pertunangan ini, tuannya bersikeras si Jin harus hadir. Baru mau melanjutkan pertunangan. Kalau tidak, pertunangan ini batal. Tapi jangan khawatir. Kakek Ye juga bermaksud menjadikanmu menantu keluarga Ye. Pesta pertunangan ini hanya untuk menenangkan tuannya. Si Jin, baju compang-camping apa ini? Hari ini pesta pertunanganmu dengan keluarga Ye. Kau malah tidak serius. Kau bilang ini pestaku, apa pakaianku? Harus saya izinmu? Diam. Bisa bertunangan dengan keluarga Ye. Sudah rezeki besar. Kau tidak berterima kasih pada Wan Er yang baik hati. Tidak merebut, malah berani bicara seenaknya. Kau mau merusak pestanya? Ibu jangan marah. Kakak mungkin tidak dihargai di keluarga Feng. Jadi tidak punya gaun pantas untuk pesta. Lin Wan Er, lebih baik kau hentikan. Sikap sombongmu, jangan sampai aku kesal. Dan kau tampar lagi, rugi sendiri. Si Jin, akulah putri kandung keluarga Lin. Pertunangan ini milikku, kau yang merebut.
Aku tidak mempermasalahkannya. Jangan tidak tahu diri. Kau tahu, di mataku kau seperti apa? Seperti orang bodoh. Benar-benar cari mati. Lepaskan. Lin Wan Er, lebih baik jangan cari gara-gara. Kau tahu caraku. Si Jin, dasar jalang. Apa yang terjadi? Teriak-teriak, tidak pantas. Si Jin, cepat turun, Tuan Ye belum datang. Kok naik panggung dulu? Tidak tahu aturan. Bapak Lin mau mendidikku? Kau pantas? Di sini, yang paling tidak tahu aturan. Mungkin putri kandungmu sendiri. Dasar tidak berguna. Aku tidak terlambat kan? Tepat waktu. Tuan Ye, nama di sini, apakah salah tulis? Akulah putri keluarga Lin yang sebenarnya. Kakakmu sudah bukan anggota keluarga Lin lagi. Terlepas apakah si Jin itu keluarga Lin atau bukan, aku akan tetap menikahinya. Tuan Ye, perjanjian pernikahan ini ditetapkan oleh kedua kakek kita. Apakah setelah kakekku meninggal, keluarga Ye bisa melanggar janji? Dia benar. Chen Er, perjanjian ini dibuat oleh kakekmu dan kakek Lin yang harus kamu nikahi. Harus cucu kandungnya. Nona Si Jin, kamu gadis yang baik. Kamu pasti mengerti alasan aku melakukan ini. Tak disangka, di saat-saat terakhir, kakek Ye muncul. Sepertinya, aku harus mencari cara lain. Nona Si Jin, maaf membuatmu salah paham. Ini pesta pertunanganmu dan Chen Er. Nanti, keluarga Ye akan memberimu kompensasi. Ayah, ibu, orang yang harus kunikahi hanya Si Jin. Tidak boleh, kamu harus menikahiku. Inikah tata krama yang diajarkan keluarga Lin? Berkelahi di depan orang tua, sungguh tidak sopan. Bukan. Tuan Ye, kamu salah paham. Tadi Wan Er dipukul Si Jin. Dia terpancing jadi begini. Tenang saja. Aku akan bawa dia pulang, didik dengan baik. Didik apa? Aku tidak salah. Dia tidak mau menikahiku. Aku tidak boleh marah? Paman Lin, maafkan kami. Kalian juga lihat, Lin Wan Er. Tidak cocok jadi nyonya rumah keluarga Ye. Lagi pula, yang kusuka hanya Si Jin. Apa kamu mau merusak kebahagiaan seumur hidup anakmu hanya karena sebuah janji lama? Apa katamu? Kamu. Lin Jiacheng, perlu aku turun tangan? Tidak perlu. Ayo kita pakai cincin. Aku sudah pakai dari tadi. Kalau gitu, aku pakai. Baik. Waktunya tiba. Hancurkan. Hari ini aku pasti balas dendam. Tampaknya pelajaran buat si bodoh ini belum cukup. Hari ini masih berani datang cari masalah. Tuan Hu, apa maksudmu ini? Hari ini, pesta pertunangan putriku dan Tuan Ye. Semua yang hadir di sini adalah tokoh terpandang. Berkelahi begini, ini akan merusak reputasi keluarga Hu kalau tersebar. Betul juga. Kalau gitu, biarkan pengantin baru ini menemani saudara-saudaraku semalam. Aku akan kasih muka itu padamu. Gimana? Hu Biao, kamu berani sekali. Waktunya habis. Gempur. Hari ini, aku akan balas dendam ini. Pelajaran untuk si tolol ini sepertinya belum cukup keras. Hari ini masih berani datang ke sini buat onar. Hu Shao, ini mau apa? Hari ini adalah pesta pertunangan putriku dan Ye Shao. Semua yang hadir di sini adalah tokoh terpandang. Bertengkar begini, ini akan merusak reputasi keluarga Hu kalau tersebar. Betul juga. Kalau gitu, biarkan pengantin baru ini menemani saudara-saudara semalam. Aku akan kasih muka itu padamu. Gimana? Hu Biao, kamu berani sekali. Berani sentuh tunanganku, si Ye. Aku peringatkan, jangan ikut campur. Keluarga Ye dan keluarga Hu setara. Orang lain takut padamu. Hu Biao tidak takut. Coba saja. Kamu tidak usah ikut campur, aku bisa tangani sendiri.
Orang-orang yang ayahku berikan sudah menunggu di luar. Begitu aku perintahkan, mereka akan muncul dan menghabisi orang-orang ini. Si tolol inilah yang merusak suasana hatiku yang baik hari ini. Sungguh pantas mati. Apa yang kamu bicarakan? Aku tunanganmu, tentu harus melindungimu. Si Jin, hari ini kamu sujud dan minta maaf. Aku bisa coba bujuk Hu Xiao untuk membiarkanmu pergi. Lin Wan Er, kamu benar-benar tolol tak tersembuhkan. Kamu, Hu Biao. Wan Er, kamu dan paman serta bibi mundur dulu. Nanti mungkin akan agak berdarah. Ye Chen, kamu benar-benar mau melindunginya? Siapa yang berani melawanku? Baik, baik, baik. Hari ini aku ingin lihat. Berapa lama kamu bisa lindungi wanita jalang ini? Aduh. Berani lagi hina dia, lidahmu akan kucabut untuk makan anjing. Ye Chen, kamu benar-benar nekat. Mendukung si cantik ini dan melawan keluargaku. Ayahmu saja tidak berani lancang di hadapanku. Kamu siapa? Hu Xiao, sekarang masih mau bunuh aku? Baiklah si cantik. Jangan sombong dulu. Jangan kira dengan dukungan keluarga Ye, aku tidak berani sentuh kamu. Belum cukup dipukul ya? Sampah. Hu Biao, apa kamu bisa cari latar belakang yang lebih kuat dari keluarga Ye? Jujur saja aku kasih tahu. Keluargaku sudah bergabung dengan Feng Jia yang berpengaruh di dunia hitam dan putih. Membunuhmu semudah membunuh semut. Keluarga Hu malah bergantung pada Feng Jia. Sepertinya situasi di ibu kota akan berubah. Ya, kali ini keluarga Ye mungkin akan celaka. Apa kau bilang? Feng Jia? Hu Biao? Kau tahu siapa ayahku? Siapa yang tidak tahu? Kau kan putri palsu keluarga Lin. Apa? Kau ingin aku maafkanmu karena Wan Er? Aku beritahu, tidak mungkin. Apa kau bilang? Feng Jia? Hu Biao? Kau tahu siapa ayahku? Siapa yang tidak tahu? Kau kan putri palsu keluarga Lin. Apa? Kau ingin aku memaafkanmu karena Wan Er? Aku beritahu, tidak mungkin. Kalian siapa? Berani-beraninya menangkapku. Berani mengganggu putriku? Nyawamu ada berapa? Kau lagi, si pencari masalah. Apa kedudukanmu di Jiangcheng? Berani bicara begitu padaku? Mau mati? Keluarga Feng dari Jiangcheng, Feng Xingyu. Dia adalah Master Feng. Lihat karismanya. Memang pantas jadi orang yang berkuasa di Jiangcheng. Keluarga Feng dari Jiangcheng, Feng Xingyu. Master Feng itu orang hebat. Orang biasa sulit sekali bertemu dengannya. Kau berani menyamar sebagai Master Feng? Mau mati? Bersihkan tempat. Ya. Semuanya, silakan istirahat dulu di ruang tunggu. Bagus, biar nanti aku berurusan denganmu. Jangan sampai melukai tamu-tamu penting. Hu Zhenghai. Kok bisa kau punya anak sebodoh ini? Kau siapa? Berani-beraninya memanggil nama ayahku. Sampaikan perintah. Suruh Hu Zhenghai si tua brengsek itu segera datang menghadapku. Ya. Ini telepon Master Feng. Kenapa meneleponku? Jangan-jangan Master Feng setuju keluarga Hu berkembang di Jiangcheng? Halo, Master Feng. Hu Zhenghai, kau benar-benar punya anak yang hebat. Aku kasih waktu 10 menit. Segera datang ke pesta pertunangan keluarga Ye untuk minta maaf. Jika tidak datang dalam 10 menit, keluarga Hu akan hancur. Apa? Halo, Feng Ye. Hu Zhenghai, kau memang punya anak yang hebat. Aku kasih kau 10 menit. Segera datang ke pesta pertunangan keluarga Ye untuk minta maaf. Kalau tidak datang dalam 10 menit, keluarga Hu hancur. Apa? Pura-pura. Kau terus saja pura-pura. Siapa kau ini? Ayahku sedang bertemu dengan asisten terkenal, Feng Xingyu, membicarakan kerjasama. Siapa kau ini? Bisa-bisanya menyuruh mereka datang. Baru saja. Kau sendiri yang mengubur masa depan keluarga Hu. Jadi maksudmu, dengan satu telepon, kau bisa tentukan masa depan keluarga Hu? Kenapa? Kau tidak percaya? Ini benar-benar lelucon terbesar yang pernah kulihat. Jangan-jangan kau kira kau benar-benar anggota keluarga Feng? Si Jin, ini orang yang kau cari. Selain keluarga Ye sebagai sandaran, berakting saja tidak bisa. Hu Biao, dengan kecerdasanmu,
pantas saja. Kau bisa dipermainkan Lin Wan Er. Aku tak izin kau bicara begitu tentang Wan Er. Keluarga Hu ternyata punya orang romantis. Sayangnya, Lin Wan Er tak tertarik pada pengemis cinta sepertimu. Kalau berani bilang lagi, ku bunuh kau. Berani bilang bunuh anakku di depanku? Kau berani sekali. Tampar dia. Cukup. Berani-beraninya memukulku. Tunggu ayahku datang. Aku buat kalian mati tak berkubur. Kau dan kau takkan kulepaskan satupun. Tahun depan hari ini jadi hari kematianmu. Anak, diam. Ayah. Akhirnya kau datang. Cepat, bunuh mereka semua. Bela aku. Ayah, kenapa kau pukul aku? Dasar brengsek. Berani tanya kenapa? Apa yang kau lakukan malam ini? Masa tidak sadar? Apa salahku? Aku cuma tidak suka cewek ini mengganggu Wan Er. Aku bawa orang, hancurkan pesta pertunangan mereka saja. Lalu ada yang mengaku keluarga Feng datang. Tapi ayah, kita hampir kerjasama dengan keluarga Feng untuk berkembang di Jiangcheng. Takut apa pada mereka? Anak durhaka. Sampai sekarang kau tak tahu siapa yang kau langgar. Hu Zhenghai, bagaimana bisa punya anak bodoh sepertimu? Ayah, aku benar-benar tak lakukan apa-apa. Setengah hidupku berjuang, susah payah. Tentukan jalan keluar keluarga Hu. Sekarang kau hancurkan semuanya. Feng Ye, aku benar-benar minta maaf karena aku tidak mendisiplinkan anakku. Tolong, Tuan Feng. Beri aku kesempatan. Memberimu akun yang memuaskan, Tuan Feng. Dia benar-benar Feng Xingyu. Xiao Jin, apa yang ingin Anda lakukan? Aku hanya memberiku 2 saran. Satu berlutut dan meminta maaf, yang lain menunggu saudara mereka satu malam. Tidak sebagus Xiu dalam 2 pilihan ini. Pilih satu. Xiao Jin, apa yang ingin Anda lakukan? Aku hanya memberiku 2 saran. Satu berlutut dan meminta maaf, yang lain menunggu saudara mereka satu malam. Tidak sebagus Xiu dalam 2 pilihan ini. Pilih satu. Saya masih tidak bisa memberikannya kepada Nona Feng. Berlutut dan meminta maaf. Sepertinya kalian tidak benar-benar ingin berdamai, karena itu tidak perlu ada di rumah. Bukankah putranya berlutut? Apakah Anda benar-benar ingin keluarga Hu-nya hancur? Maaf, aku tahu aku salah, si Jin tidak. Nona Feng, aku benar-benar tahu. Aku tidak tahu Tarzan, aku tidak akan pernah berani mengacaukanmu lagi. Aku mohon kau biarkan Feng pergi. Ternyata kau tahu aku takut. Anda didorong oleh Lin Wan Er. Si Jin, apa maksudmu? Wan Er, tolong bicara padaku. Bukankah si Jin adikmu? Tolong beritahu dia, biarkan dia pergi. Aku akan melakukannya untukmu hari ini. Wan Er, selamatkan aku. Orang bodoh ini. Wan Er, Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Wan Er, tolong bicara padaku. Bukankah si Jin adikmu? Tolong beritahu dia, biarkan dia pergi. Aku akan menjadi kepala untukmu hari ini. Wan Er, selamatkan aku. Orang bodoh ini. Wan Er, Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Lepaskan aku. Lin Wan Er, apa maksudmu? Kamu sendiri yang bilang, kamu nggak mau si Jin hidup tenang. Makanya aku bawa orang cari masalah sama dia. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku kena masalah begini? Masalah gede banget, kamu kok bisa tega ninggalin aku? Kamu ngomong sembarangan. Mana mungkin aku suruh kamu cari masalah sama kakakku? Cewek cantik, rupanya selama ini kamu cuma manfaatin aku. Aku bunuh kamu. Lepasin. Wan Er, Rupanya kamu juga nggak sayang Lin Wan Er. Saat ada bahaya, kamu tinggalin dia. tolong aku. Seret mereka keluar. Lepasin. Lepasin aku. Wan Er,
Aib keluarga. Wan Pak Feng ini. Anakku, mohon bantuannya untuk jagain dia. Pak Lin bercanda. Si Jin itu anakku. Gak ada hubungannya sama keluarga Lin. Feng Xinyu maksudnya apa? Jangan-jangan keluarga Feng udah tahu. Aku dulu pernah sunang-unang sama si Jin. Pak Feng ini. Anakku, mohon bantuannya untuk jagain dia. Pak Lin bercanda. Si Jin itu anakku. Gak ada hubungannya sama keluarga Lin. Feng Xinyu maksudnya apa? Jangan-jangan keluarga Feng udah tahu. Aku dulu pernah sunang-unang sama si Jin. Xiao Jin, nanti kalau ada kejadian, kayak di pesta pertunangan itu, kamu harus bilang ke aku. Ngerti nggak? Berani ganggu Feng Xinyu. Kayaknya dia nggak mau hidup lagi di Jiangcheng. Pak, aku nggak apa-apa. Hal kecil kayak gini bisa aku atasi. Jin lain kali kalau ada hal kayak gini, kamu harus bilang ke kami. Kami semua khawatir sama kamu. Keluarga Lin itu brengsek, caranya kotor banget. Yang paling salah tuh Lin Jiacheng. Setelah ambil anak kandungnya, langsung semena-mena sama anak pertama. Biarin Qin Wanjun sama Lin Wan hinain anak pertama. Jin tenang aja. Keluarga Lin yang brengsek itu. Pak nggak bakal biarin satu pun. Rupanya punya keluarga yang nemenin, itu hal yang bahagia banget. Tunggu dulu. Jin kamu lupa? Apa yang keluarga Lin lakukan padamu? Apakah kamu berencana melepaskan mereka semudah itu? Jika kamu tidak tega, ayah yang akan melakukannya. Ayah, kamu salah paham. Aku tidak akan melepaskan keluarga Lin semudah itu. Si Jin, apa yang kamu rencanakan? Aku akan membuat keluarga Lin bangkrut. Jin ternyata kamu sudah punya rencana. Lakukan saja dengan percaya diri, keluarga Feng akan mendukungmu tanpa syarat. Benar Jin keluarga Ye juga mendukungmu sama. Terima kasih semuanya. Sungguh indah memiliki keluarga. Nah bodoh, selama belasan tahun terakhir kamu sudah banyak menderita. Mulai sekarang, segala sesuatu akan semakin baik. Benar Jin ceritakan rencanamu. Biarkan kami lihat bagaimana cara membantu kamu. Aku berencana membuat sebuah penipuan skema ponzi khusus untuk Lin Wan Dan menjualnya. Jadi kamu berencana mencari titik terobosan dari Lin Wan Ya, si bodoh Lin Wan itu. Di acara pertunangan, diputuskan hubungan secara terbuka oleh Lin Jiacheng. Dia pasti tidak mau kehilangan status putri keluarga Lin, makanya dia pasti akan berusaha sekuat tenaga membuktikan nilainya pada Lin Jiacheng. Aku dengar keluarga Ye baru-baru ini sedang berinvestasi. Ya, proyek ekonomi low altitude tipe baru. Tapi itu cuma main-main kalangan muda keluarga. Ada apa dengan proyek ini? Di kehidupan sebelumnya, anak muda keluarga Ye berinvestasi di proyek ini. Akhirnya rugi total. Meskipun bagi keluarga Ye itu tidak berarti apa-apa. Tapi untuk menggunakan ini, mengalahkan si bodoh Lin Wan itu pas banget. Baru ini Lin Wan pasti akan mencari peluang investasi baru untuk keluarga Lin. Ingin membalikkan keadaan, jadi aku akan membiarkan Lin Wan jatuh ke jurang dalam di proyek ini. Bagus, aku akan suruh perusahaan menarik investasi segera. Tunggu sebentar, jangan tarik investasi. Jika Lin Wan menemukan kecurigaan, dia pasti akan berhenti berinvestasi. Kita harus biarkan dia masuk berinvestasi. Baik, semuanya menurutmu. Aku akan pergi mengatur sekarang. Bagaimana kamu yakin Lin Wan pasti akan berinvestasi? Baru-baru ini Lin Wan pasti akan mencari peluang investasi baru untuk keluarga Lin. Kalau mau balikan keadaan, aku akan bikin Lin Wan jatuh ke jurang dalam proyek ini. Oke, aku suruh perusahaan tarik dana sekarang. Tunggu dulu, jangan ditarik. Kalau Lin Wan curiga, dia pasti berhenti investasi. Biarin dia masuk dana, baru kita tarik. Oke, semua ikut kamu. Aku atur sekarang. Kamu yakin Lin Wan pasti investasi? Ayah, ini butuh dorongan dari ayah. Cukup kasih dia lihat harapan. Peluang jadi orang terkaya, kalahkan keluarga Feng. Dia akan jual semua aset, fokus investasi. Memang anakku, Gao Tu. Ikuti kata Xiao Jin, segera siapkan. Ya, Pak Feng. Aku balas dendam ke keluarga Lin, tinggal langkah terakhir. Tunggu Lin Wan terjebak sendiri. Aku sudah atur semuanya. Begitu Lin Wan investasi di proyek ini, aku langsung tahu. Kami selalu di belakangmu. Pak Wu, ini semua aset keluarga Lin. Mau saya gadaikan semua. Karena berita kemarin, saham keluarga Lin anjlok. Industri keluarga Lin sudah tak berharga. Aset ini paling cuma 3 miliar. Keluarga Ye berani investasi besar di proyek ini. Pasti untung banyak. Aku cuma perlu ikut. Bisa manfaatkan peluang ini. Ciptakan mitos bisnis Lin Wan Bikin ayah lihat aku lagi. Nona Lin, sudah putuskan. Karena berita kemarin, saham keluarga Lin anjlok. Industri keluarga Lin sudah tak berharga. Aset ini paling cuma 3 miliar.
Keluarga Ye berani investasi besar di proyek ini. Pasti untung banyak. Aku cuma perlu ikut. Bisa manfaatkan peluang ini. Ciptakan mitos bisnis Lin 1R. Bikin ayah lihat aku lagi. Nona Lin, sudah putuskan? Bisa saya jual 3 miliar. Tapi, saya mau pinjam 7 miliar lagi. Keluarga Lin sekarang tak layak. Saya punya proyek besar. Kalau sukses, saya bayar 2 kali lipat. Saya investasi 10 miliar, nanti 10 miliar itu bisa 100 kali lipat. Keluarga Lin bisa jadi orang terkaya di Jiangcheng. Aku bisa menginjak si Jin di bawah kakiku. Tidak. 7 miliar. Bukan jumlah kecil. Sungguh serakah. Setelah berhasil, aku kasih kamu 2 miliar lagi. Baik, deal. Modal 3 miliar, dengan tren sekarang. 100 kali lipat pasti bisa, nanti. Aku pasti bisa di depan ayah. Menginjak si Jin lagi di bawah kaki. Kami terima laporan, kamu diduga pinjaman ilegal. Manipulasi proyek jahat. Pinjaman ilegal apa? Ini proyek besar aku. Si Jin, aku rasa kamu cuma iri. Aku sukses, sengaja cari orang nakutin aku ya. Bodoh. Si Jin, kamu manfaatkan hari-hari ini, cepatan. Nikmati hari-hari baikmu, beberapa hari lagi. Kamu harus berlutut minta ampun ke aku. Lin 1R, saranin kamu sopan ke si Jin. Sopan apa? Keluarga Lin kami sebentar lagi orang terkaya Jiangcheng, nanti. Keluarga Feng dan Ye kalian. Di depan aku bukan apa-apa. Cuma modal kamu. Ini proyek investasi baru aku, tahu bisa untung berapa? 10 miliar penuh, nanti. Keluarga Feng dan Ye kalian harus berlutut ke aku. Ya, tampaknya kamu yakin banget sama proyek ini ya? Tentu dong, si Jin. Kamu juga cuma ngandelin keluarga Feng dan Ye 2 pelindung. Tapi, cepat mereka bukan apa-apa lagi. Si Jin, aku sarankan kamu sekarang berlutut ke aku. Mungkin aku pertimbangkan kasih kamu jalan hidup. Ya, tapi kok aku rasa kamu sebentar lagi harus berlutut ke aku ya? Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Aku pasti bikin kamu sengsara. Proyek ini sama sekali tidak mungkin berhasil. Kamu ngomong sembarangan. Tunggu dividen proyek ini masuk rekening. Aku orang terkaya baru Jiangcheng. Aku rasa kalian cuma iri aja. Lin 1R, kamu memang sama sekali tidak mewarisi Gen Licik Lin Jiacheng. Sungguh melihat. Benarkah? Tapi, kok aku merasa kamu sebentar lagi akan bersujud di hadapanku? Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Aku pasti tidak akan membiarkanmu tenang. Proyek ini mustahil berhasil. Kamu ngomong asal. Begini dividen proyek ini masuk rekening. Aku akan jadi orang terkaya baru di Jiangcheng. Kurasa kalian cuma iri saja. Lin 1R, ternyata kamu sama sekali tidak mewarisi Gen Licik Lin Jiacheng. Menyedihkan sekali. Tidak percaya ya? Aku buktikan sekarang. Asisten Jen, pakai akun perusahaan baru. Beli gedung yang lebih tinggi di samping grup Y. Bos Lin, saya cek di rekening perusahaan kita. Uang tunainya tidak cukup. Mana mungkin? Dividen proyek perusahaan. Seharusnya sudah masuk di rekening perusahaan. Paling tidak ada 10 miliar. Bos Lin, saya sudah konfirmasi, rekening perusahaan memang kosong. Tidak mungkin. Sudah kuduga, kenapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Pasti kamu yang main-main, ya kan? Kembalikan uangku. Lin 1R, perhatikan ucapan dan tingkah lakumu. Jika kamu masih berusaha menyakiti istriku, aku tidak keberatan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Lin 1R, mana mungkin bilang ada rezeki jatuh dari langit? Kamu masih bodoh percaya? Ayah, ibu, Lin 1R, apa kamu sudah menjual semua harta keluarga? kembalikan uangku. Lin 1R, perhatikan ucapan dan tingkah lakumu. Jika kamu masih berusaha menyakiti istriku, aku tidak keberatan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Lin 1R, mana mungkin bilang ada rezeki jatuh dari langit? Kamu masih bodoh percaya? Ayah, ibu. Lin 1R, apa kamu sudah menjual semua harta keluarga? 1R, kenapa kamu sebodoh ini? Ayah, ibu, dengarkan aku, keluarga Lin kita sebentar lagi akan melampaui keluarga Ye dan keluarga Feng. Sekarang cuma dia yang main-main, uangnya pasti segera kembali. 1R, apa yang kamu katakan benar? Si Jin lihat, ini baru putriku yang baik. Mimpi di siang bolong saja. Ayah, aku tidak jual harta, semuanya diinvestasikan, sebentar lagi. Segera kita bisa dapatkan 100 miliar.
kita akan jadi orang terkaya di Jiangcheng. Menginjak-injak keluarga Feng. Di perjalanan ke sini, aku sudah cek. Proyek ekonomi ketinggian rendah itu. Rugi sekali. Kau bikin keluarga Lin. Nanggung utang miliaran. Kok bisa aku punya? Anak sebodoh kau. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lin Wan Er, sampai sekarang, kau masih belum sadar kenyataan? Selain jadi putri keluarga Lin, kau tidak berguna. Kenapa? Kenapa semua hal baik jatuh ke kau? Kenapa semua orang mengelilingi kau? Aku tidak terima. Kenapa kau curi hidupku belasan tahun? Hidup ini seharusnya milikku. Li Wan Er, sudah kubilang. Akibat perbuatan sendiri. Dan ini hutangmu padaku. Kondisi kau sekarang, itu salahmu sendiri. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lin Wan Er, sampai sekarang, kau masih belum sadar kenyataan? Selain jadi putri keluarga Lin, kau tidak berguna. Kenapa? Kenapa semua hal baik jatuh ke kau? Kenapa semua orang mengelilingi kau? Aku tidak terima. Kenapa kau curi hidupku belasan tahun? Hidup ini seharusnya milikku. Lin Wan Er, sudah kubilang. Akibat perbuatan sendiri. Dan ini hutangmu padaku. Kondisi kau sekarang, itu salahmu sendiri. Tidak mungkin, aku tidak salah. Kau anak durhaka. Aku pukul kau. Si Jin, kumohon, ingatlah. Kami besarkan kau belasan tahun. Tolong maafkan kami. Ibu Lin, jangan banyak bicara lagi. Aku tidak akan bantu kalian. Si Jin, tolong selamatkan keluarga kami. Xiao Jin, aku bersalah padamu. Seharusnya dulu aku tidak perlakukanmu begitu. Sekarang aku mohon. Ingat masa lalu, tolong bantu keluarga Lin. Xiao Jin. Kalau tidak bantu, keluarga Lin benar-benar akan hancur lebur. Tuan Lin, semuanya sudah terjadi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Kau juga jangan pura-pura lagi. Di kehidupan lalu, kalian bunuh aku di penjara. Di kehidupan ini, aku masih biarkan kalian hidup. Sudah sangat baik hati. Anak durhaka. Kalau bukan karena kau terus-terusan berulah mengusik keluarga Feng dan Ye, keluarga Lin kita masih akan dihargai, mana mungkin sampai terpuruk. Seperti sekarang. Sekarang keluarga Lin sudah hancur. Kau senang ya? Gak bisa bantu, cuma bikin masalah. Baik, kalau kau gak mau hidup, aku kabulkan. Anak durhaka. Kalau bukan karena kau terus-terusan berulah mengusik keluarga Feng dan Ye, keluarga Lin kita masih akan dihargai, mana mungkin sampai terpuruk. Seperti sekarang. Sekarang keluarga Lin sudah hancur. Kau senang ya? Gak bisa bantu, cuma bikin masalah. Baik, kalau kau gak mau hidup, aku kabulkan. Si Jin, aku salah. Tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Lin Wan Er, kau bukan sadar salah. Tapi baru sadar kau akan hancur. Pergi. Aku gak mau lihat kau lagi. Bersihkan tempat ini, kalau keluarga Lin masih mau bertahan di Jiangcheng, lenyap dari hadapanku sekarang. Selamat ulang tahun. Xiao Jin, ucapkan permohonan. Berharap bisa bersama ayah selamanya. Baik, selamat ulang tahun. Terima kasih, ayah. Dang 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 dang. Seragam sekolah baru. Ayo, biar ayah lihat, bagus tidak? Sangat bagus. Ada juga tas sekolah baru. Kau bisa pakai tas ini ke sekolah. Yeay! Aku bisa sekolah nanti. Terima kasih, ayah. Aku yang salah. Keluarga Lin akhirnya bangkrut. Selanjutnya, Pak akan sama keluarga Feng membeli Lin Group dengan harga murah. Selamat. Mulai sekarang panggil Direktur Shi. Direktur Si, ini dokumen upacara gunting pita besok. Tolong konfirmasi. Baik, taruh saja di sini. Direktur Shi, kau sudah terpaku di kantor 3 hari penuh. Kapan sempat-sempatnya buat kencan? Sama pacarmu ini? Ye Chen. Sebenarnya, aku selalu ingin memanfaatkanmu untuk mencapai tujuanku. Jadi, iya, Aku tidak setuju.
Pernikahan tanpa cinta tidak akan bertahan lama. Lagi pula, aku tak butuh perasaan. Kamu pikirkan baik-baik. Aku tunggu jawabanmu. Masuk. Pak Si, semuanya sudah siap di luar. Kita bisa ikut upacara gunting pita. Ye Chen mana? Dia belum datang? Pak Si, mungkin Anda belum tahu. Tuan YR sudah pergi dari perusahaan sejak pagi tadi. Dinas ke luar negeri. Sepertinya takkan kembali dalam waktu dekat. Baik, kita pergi dulu. Si Jin, kau penyebabnya. Kau buat aku kehilangan segalanya. Pergilah. Hati-hati. Cepat panggil ambulans. Cepat. Kau sudah sadar. Gimana? Ada yang nggak enak? Selama ada kamu, nggak apa-apa. Masih bisa bercanda. Kenapa kamu sebodoh itu? Waktu itu bahaya banget. Kenapa kamu mau nahan pisau buat aku? Soalnya aku suka sama kamu. Terima kasih, karena kamu tetap memilih mencintaiku.